Oke, oke Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan mengadakan ya sharing-sharing lah terkait dengan persiapan ONIPA, mulai dari cara belajarnya, kemudian bagaimana tips-tips dalam mengerjakan ONIPA. Nanti juga Bapak akan sharing-sharing terkait pengalaman Bapak dulu mengerjakan atau ikut ONIPA gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu UNMIPA. Mungkin bagi yang sudah ikut sosialisasi kemarin mungkin sudah tahu ya seperti apa UNMIPA itu. Dan untuk materi Bapak hari ini itu bukan materi matematika. Bapak hanya ingin sekedar berbagi pengalaman, kemudian berbagi cara berpikir ketika mengerjakan soal UNIPA, kemudian strategi belajarnya yang mungkin tidak kalian dapatkan di kelas gitu. Dan em, mungkin mahasiswa pada umumnya itu ketika mendengar kata UNIPA langsung berpikir bahwa oh UNIPA itu hanya untuk orang-orang yang pintar aja. UNIPA itu hanya untuk orang-orang yang IPK-nya tinggi, 3,9 sekian, bahkan IP 4 pasti ikut UNIPA. Eh, bukan seperti itu ya. ONMIPA itu soalnya di luar nalar, tidak masuk akal. Nah, pola pikir yang seperti ini akan menjadi penghalang seseorang itu ingin mengikuti, eh, yang akan menjadi penghalang seseorang untuk mengikuti ONMIPA gitu. Sebelum kita benar-benar mencoba ONMIPA itu sendiri. Nah, pada sesi sharing kali ini, Bapak akan mengajak kalian semua untuk memandang ONMIPA itu dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya sekedar menang atau kalah, bukan hanya sekedar tentang medali, tapi tentang proses belajar kita yang eh, mungkin berbeda proses belajarnya di antara ONMIPA sama materi perkuliahan gitu. Mungkin ada perbedaan sedikit gitu. Dan ONMIPA sesuai dengan namanya, Olimpiade Nasional Matematika dan IPA itu adalah kompetisi yang paling bergengsi di tingkatan mahasiswa untuk yang MIPA ya. Mungkin kalian di SMA itu sudah mendengar yang namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional itu untuk yang jenjang siswa SD, SMP, SMA, dan untuk tingkatan perkuliahan itu namanya ONMIPA gitu. Jadi ini adalah lomba yang paling bergengsi dan alurnya nanti adalah seleksi dari UNIF dulu, nanti mungkin 6 terbaik dari UNIF masuk ke wilayah, peringkat 1 sampai 3 di wilayah baru masuk ke nasional gitu. Dan ini ada level internasionalnya juga, yaitu IMC kalau tidak salah. Ya IMC, International Mathematics Competition gitu. Dan jenjangnya sangat panjang untuk ONMIPA ini dan dimulai dari tingkat UNIF terlebih dahulu. Nah, jadi menurut Bapak sangat rugi kalau kalian tidak ikut ONMIPA. Tuh. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Mengapa kita penting untuk mengikuti ONMIPA ini? Nah, Bapak ingin mengajak kalian melihat dari sudut pandang sebagai calon guru matematika ya, karena kalian kalian kuliahnya di jurusan pendidikan matematika bukan di matematika murni, maka kemungkinan besar nanti kalian akan menjadi guru matematika. Dan sebagai mahasiswa pendidikan matematika, tugas kalian bukan hanya tentang memahami materi untuk lulus ujian saja, tapi memahami bagaimana matematika itu bekerja, bagaimana cara mengajarkan matematika juga, bagaimana matematika itu dipelajari oleh orang lain. Nah, di sini ONBA sangat relevan juga. Dan mengapa kita harus ikut atau perlu ikut ONBA ini? Yang pertama adalah untuk melatih problem solving kita. Nah, kenapa kita perlu melatih problem solving kita? Karena ketika kita menghadapi soal-soal yang tidak rutin, kita akan seperti apa ya? Kalau kita mengerjakan soal yang rutin, kita paham prosedurnya seperti apa, nanti kalian akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang sangat prosedural. Kalian hafal prosedurnya, kalian terapkan ke soal yang baru, pasti kemungkinan besar kalian akan bisa mengerjakan. Tapi untuk yang di soal MIPA ini,
kebanyakan soal-soalnya itu soal-soal yang tidak prosedural. Walaupun kalian hafal materinya seperti apa, hafal rumusnya apa, tapi tidak menjamin kalian bisa mengerjakan soalnya karena ya soalnya bukan soal non rutin gitu. Dan di sini eh, problem solving kalian akan dilatih gitu. Yang kedua adalah membantu kalian untuk memperdalam konsep. Nah, mungkin banyak mahasiswa sudah merasa paham suatu materi ketika dihadapkan dengan soal Olimpiade, baru sadar bahwa pemahamannya itu masih agak kurang dalam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Mungkin kita sudah paham materi apa contohnya? Struktur aljabar misalkan. Nanti Olimpiade itu ada 5 bidang. Salah satunya adalah struktur aljabar. Ya mungkin diajarkan di kelas mungkin tentang definisi grup, definisi subgrup, definisi ring, dan lain sebagainya. Tentang definisi-definisi aja. Tapi ketika menghadapi soal MIPA, bukan soal tentang grup aja yang keluar, tapi lebih dalam lagi. Dan soal tentang definisi-definisi itu sebagai dasar kalian untuk mengerjakan soal itu. Kalau kalian dasar atau konsepnya saja tidak kuat, maka kalian akan kesusahan dalam mengerjakan soal-soal MIPA gitu. Jadi salah satu hal yang menjadikan kita perlu untuk ikut MIPA ini adalah untuk memperdalam konsepnya gitu. Nah, kemudian bisa jadi portofolio akademik. Kalau kalian nanti juara di UNIF, mungkin di UNIF nanti sampai peringkat 6 ya, kalau tidak salah. Kalau tahun kemarin itu sampai peringkat 6 yang diambil ke untuk lanjut ke tingkat wilayah. Dan itu sebagai portofolio akademik kalian. Bahwa kalian sudah em, menjuarai di tingkat. Kemudian yang terakhir, ini sebagai bekal pembina pembina Olimpiade juga. Dan kalian nanti kan kemungkinan besar akan ke sekolah semester 6 nanti akan asistensi mengajar, mungkin ada yang disuruh untuk membina olimpiade. Nah, bekal kalian belajar Unmipa ini bisa kalian gunakan untuk mengajarkan olimpiade di sekolah, entah itu OSN atau dan lain sebagainya, lomba-lomba yang lain sebagainya gitu. Dan guru itu agak selektif dalam memilih pembina olimpiade. Pasti orang-orang tertentu saja yang ditunjuk untuk membina olimpiade. Pasti beda orangnya. Tidak bisa mahasiswa sembarangan yang membina olimpiade. Bukan mahasiswa yang asal IP tinggi, bukan seperti itu. Tapi orang yang benar-benar hatinya itu ada di matematika, yang problem solving yang sudah bagus, kemudian pemahaman matematika yang sudah bagus, itu biasanya ditunjuk sebagai pembina olimpiade. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebentar. Nah, ini perbedaan soal olimpiade dan soal kuliah. Soal soal kuliah itu biasanya prosedural dan terstruktur. Kalau kalian hafal prosedurnya seperti apa, kalian mengerjakan soal ujian atau soal-soal di kuliahan pasti bisa. Kebanyakan seperti itu. Walaupun ya ada beberapa mata kuliah yang tidak prosedural ya, tapi kebanyakan seperti itu. Kemudian mengikuti contoh yang diajarkan. Kalau dosennya di kelas itu mengajarkan materi A, contohnya A seperti itu, kemungkinan besar soal ujiannya ya A juga gitu. Kemudian fokus pada penerapan rumus dan pola bisa diprediksi. Kalau kalian lihat di soal-soal tahun sebelumnya, soal ujian tahun sebelumnya, dan dosennya sama, biasanya soal ujian di tahun selanjutnya itu biasanya kurang lebih sama polanya. Namun beda dengan soal Olimpiade ya. Soal Olimpiade itu kreatif dan membutuhkan analisis yang mendalam, kemudian membutuhkan pendekatan yang unik, kemudian fokus pada proses berpikir dan tidak ada pola yang baku gitu. Jadi walaupun kalian hafal materinya seperti apa, hafal pembahasan dari soal tahunnya seperti apa, itu saja. Kalau kalian modalnya cuma itu saja, untuk mengerjakan soal ONMIPA tahun selanjutnya itu bisa dipastikan kurang kalau modalnya seperti itu saja gitu. Eh, nah, ini karakteristik soal-soal Olimpiade. Yang pertama yaitu minim petunjuk. Biasanya soal Olim itu tidak ada arahan langkah demi langkah. Tidak ada kalimat misalkan gunakan metode ini, tidak ada pakai rumus ini misalkan.
Soalnya hanya menyajikan kondisi dan pertanyaan, artinya kalian sendiri yang harus menentukan strategi penyelesaiannya seperti apa. Dan ini melatih kemandirian berpikir kalian dalam merancang solusi itu. Kemudian yang kedua yaitu soalnya biasanya tidak rutin. Soal Olimpiade biasanya jarang mengikuti pola latihan yang biasa kalian temui di buku teks atau soal ujian. Misalkan kalian punya buku kumpulan soal Olimpiade, misalkan kumpulan soal ONMIPA, kalian hafal sudah pembahasan di tahun-tahun kemarin. Tapi untuk di tahun depannya pasti polanya sudah beda lagi, walaupun materinya sama. Tuh. Jadi tidak ada pola tertentu dalam soal ONMIPA ini. Pasti unik-unik soalnya gitu. Pasti baru-baru semua. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan ide dan intuisi. Biasanya soal olim itu tidak bisa dikerjakan dengan perhitungan yang panjang. Ada beberapa soal yang seperti itu. Kunci penyelesaiannya sering terletak pada satu ide sederhana tapi tidak langsung kelihatan. Ada beberapa soal yang penyelesaiannya itu pendek, tapi kita kadang kepikiran bahwa oh ternyata solusinya seperti itu loh. Nah, nanti Bapak akan contohkan lah beberapa soal yang seperti itu. Kemudian karakteristik yang keempat adalah membutuhkan eh, menuntut pembuktian. Dan untuk tipe soal ONMIPA itu mungkin bisa kalian lihat di tahun 2024 sama 2025 itu soalnya kan sudah berpasar sebelumnya. Di satu bidang itu ada dua soal isian singkat sama satu soal uraian. Oke. Dua soal isian singkat dan satu soal uraian. Dua soal isian singkat ini yang dinilai hanya nilai akhirnya saja. Yang dinilai hanya nilai akhirnya saja. Kalau kalian salah, misalkan kunci jawabannya dua, kalian menjawab satu, ya sudah salah nol poinnya gitu. Tapi untuk yang soal uraian, apapun tulisan kalian di kertas, asal itu masih ada hubungannya sama kunci jawaban, itu biasanya ada poinnya, masih ada poinnya. Dan kebanyakan soal-soal pembuktian untuk yang soal uraian itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tipe soalnya. Jadi jangan kaget ya, nanti kalian ketika melihat soal ONMIPA itu seperti apa, terutama bagi yang baru pertama kali ikut. Jadi tidak ada pilihan ganda di soal ONMIPA ini, terutama yang matematika. Untuk bidang lain, untuk yang biologi rasanya ada yang pilihan ganda, tapi untuk yang matematika itu ada dua aja, yaitu isian singkat sama uraian. Isian singkatnya itu dua soal per bidang, dan uraiannya satu soal. Nah, gitu. Nah, kita bahas ke mindset sekarang. Dan ini salah satu hal yang eh, sering menjadi penghambat mahasiswa itu dalam MIPA, yaitu mindset. Banyak mahasiswa yang sebenarnya itu punya kemampuan, tetapi kalah sebelum bertanding lah. Bisa dikatakan kalah sebelum bertanding karena apa ya? Karena mindsetnya itu sendiri yang mengalahkannya. Dia belum ikut lomba, dia tidak mau ikut lomba karena kadang mau daftar misalkan sudah punya pikiran bahwa onba itu soalnya susah, soalnya susah, saya bukan tipe orang yang bisa ikut olim, ya udah gini kalau susah daftar, ya sudah, kalau tidak daftar berarti kan sudah kalah sebelum berperang gitu. Nah, salah satu yang menghambat itu sih mindset. Mungkin bisa kita lihat di beberapa teman kita yang lain, mungkin mungkin bisa kita lihat teman kita yang pintar dalam tanda kutip matematikanya pintar gitu ya, matematikanya pintar tapi tidak ikut ONMIPA misalkan, ya walaupun ada beberapa alasan, eh, mungkin kita sebagai bapak sebagai dosen tidak tahu alasan dia tidak ikut seperti apa, tapi ya rasanya agak disayangkan kalau kemampuannya itu sudah mumpuni, misalkan di sekolah itu sudah sering ikut lomba OSN, misalkan lomba-lomba yang lain, tapi ketika di kuliahan tidak ikut ANMIPA, itu rasanya agak disayangkan lah gitu. Nah, mungkin salah satu yang menjadi penghalang mereka adalah mindsetnya itu, bahwa oh tahun kemarin saya sudah pernah ikut, tapi tidak bisa menjawab lalu soalnya. Tahun ini kalau saya ikut lagi kan lah. Nah, berarti mindsetnya sudah agak kena itu lah. Pola pikirnya sudah gimana ya? Tidak bisa disalahkan karena mungkin ada beberapa alasan lain. Tapi kalau alasannya adalah yang seperti itu tadi, karena tahun lalu em, sudah pernah ikut misalkan, tapi tidak bisa menjawab sama sekali, tahun depannya lagi tidak mau ikut. Nah,
mindset yang seperti itu yang harus kita hindari lah gitu. Nah, mungkin bisa kita renungkan satu hal ini misalkan. Ketika kita mengerjakan soal-soal perkuliahan dan kita tidak bisa mengerjakannya, ini contohnya aja. Ketika kita mengerjakan soal kuliah, kita tidak bisa mengerjakannya ataupun salah. Nah, mungkin pola pikir kita adalah, oh, berarti saya belum belajar nih. Saya belum belajar materi ini misalkan. Tapi ketika kita mengerjakan soal Olimpiade dan tidak bisa mengerjakannya, justru pola pikir ini yang muncul. Ah, saya memang tidak berbakat nih di Olim. Nah, ini yang agak sedikit keliru lah. Dan dalam ONMIPA, terutama di Olimpiade pada umumnya, merasa buntu atau tidak bisa mengerjakan soal itu bukan suatu tanda ketidakmampuan kita. Nah, itu justru tanda bahwa kalian itu benar-benar berpikir lah. Dan ini salah satu jokes atau guyonan yang sering Bapak sampaikan di kelas ketika mengajar biasanya. Ketika materi matematika, kemudian mahasiswa itu sudah agak pusing. Sudah pusing kah? Sudah. Oh, berarti kalau pusing itu tandanya otak kita sedang bekerja. Nah, gitu. Itu mungkin guyonan Bapak ketika di kelas. Kalau pusing berarti otak kita sedang bekerja. Kalau belum pusing berarti otak kita belum bekerja itu. Biasanya seperti itu, Bapak. Nah, bahkan peserta yang sudah berpengalaman pun bisa menghabiskan sekitar 30 menit, 1 jam, mungkin 1 jam lebih, hanya untuk satu soal tanpa menulis apapun di kertas, hanya berpikir, memikirkan soalnya, merenung, memikirkan soalnya, mungkin bisa sampai 30 menit, 1 jam lebih gitu. Dan mindset yang perlu dibangun adalah salah itu wajar, lambat itu normal, dan tidak langsung paham itu adalah bagian dari proses belajar kita. Kita tidak boleh mengukur kemampuan diri kita seberapa cepat kalian menemukan solusi. Bukan cepat-cepatan kita. Misalkan kita mengerjakan soal 10 menit misalkan selesai. Kemudian yang lain ada yang 20 menit, ada yang 30 menit. Kita merasa lebih baik dari mereka. Bukan seperti itu. Dan tetapi seberapa lama kalian bisa bertahan untuk mencoba. Nah, itu salah satu mindset yang perlu dibangun. Nah, kalau kalian sudah terbiasa dengan mindset ini, bukan hanya ONMIPA yang terasa lebih mungkin, mungkin tapi juga mata kuliah yang sulit, skripsi, dan mata kuliah yang lainnya mungkin bisa kalian hadapi gitu. Intinya itu mental dan mindsetnya harus kita bangun dari awal. Jangan sampai kita kalah sebelum bertanding. Harus kita coba terlebih dahulu, baru kita tahu lombanya seperti apa, tipe soalnya seperti apa gitu. Nah, itu tentang mental dan mindset gitu. Dan lanjut ke cara belajar efektifnya ini menurut Bapak lah. Cara belajar efektif Olimpiade. Di sini ada beberapa yang mungkin ingin Bapak sampaikan. Untuk belajar soal-soal Olim, mungkin untuk belajar mata kuliah matematika secara umumnya aja ya. Itu bukan soal seberapa banyak, bukan berapa banyak soal yang sudah kalian kerjakan, tapi tentang bagaimana cara kalian belajar dari setiap soal. Nah, banyak mahasiswa itu sudah belajar keras, belajar sejam, 2 jam, tapi hasilnya tidak terasa karena ya cara belajarnya yang kurang tepat gitu. Dan langkah pertama yang harus dipahami oleh mahasiswa adalah memahami atau memperkuat konsep dasarnya atau konsep yang fundamental gitu. Dan dalam ONMIPA, kalian hafal rumus saja, hafal definisi saja, hafal teori saja, itu tidak cukup untuk bisa mengerjakan soal Olimpiade. Gitu. Contohnya yang untuk bidang kombinatorika misalkan. Kalian hafal rumus permutasi, kalian hafal rumus kombinasi. Permutasi diperumum rumusnya seperti ini. Kombinasi yang diperumum rumusnya seperti ini. Tapi kalau eh, tidak paham penerapannya seperti apa, kalian ya tidak bisa juga mengerjakannya gitu. Dan salah satu hal yang mungkin bisa kalian terapkan adalah mempelajari dari dasarnya dulu. Kalau kalian sudah memahami dasarnya, rumus pun tidak usah kalian hafal, pasti bisa sendiri nanti kalian mengerjakannya gitu.
Nanti Bapak kasih contoh lah di akhir gitu, seperti apa penerapannya. Kemudian yang kedua adalah latihan rutin dan konsistennya. Belajar Olim itu tidak bisa secara instan, lebih baik latihan sedikit tapi rutin, misalkan satu soal per hari, misalkan atau satu soal per minggu, daripada mengerjakan beberapa soal sekaligus, banyak soal sekaligus dalam satu waktu tapi jarang, misalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, itu mengerjakan satu soal rutin lebih baik daripada mengerjakan banyak soal sekaligus tapi jarang. Dan yang terpenting adalah konsistennya itu. Dan inilah yang membentuk kita, membentuk pemahaman matematis kita. Kemudian diskusi dan refleksi solusi. Nah, ini yang apa ya, agak susah di zaman sekarang nih. Kalau di zaman Bapak dulu, ONMIPA itu salah satu lomba yang peminatnya bisa dikatakan cukup banyak. Di setiap angkatan bisa 20 sampai 10 sampai 20 orang lah per angkatan yang tertarik, ingin ikut ONMIPA ini. Dan kami pun punya grup diskusi sendiri kalau dulu itu. Kami sebagai mahasiswa bikin grup sendiri untuk diskusi tentang soal-soal ONMIPA. Tidak diwadahi oleh HIMA, tidak diwadahi oleh dosen, tapi kami sendiri sebagai mahasiswa yang membuat grupnya itu sendiri. Kami diskusi di grupnya itu, kemudian grupnya masih ada sampai sekarang. Nanti Bapak screenshotkan lah, ada tampilan screenshotnya setelah ini. Gitu. Karena kami tahu bahwa kami ini yang ikut ONMIPA di tahun ini, bahkan bakalan ikut lagi di tahun depan. Pasti kami ikut gitu. Jadi tidak ada gimana ya. Jadi kami sudah mempersiapkan lomba tahun depan dari tahun ini. Dan itu yang mungkin sudah jarang di sekarang ya, karena peminatnya pun sudah agak berkurang. Dan mungkin setelah ini semoga lah bisa kita buat grupnya lebih aktif lagi. Nanti mungkin bagi yang berminat ikut OMIPA, kita buatkan grupnya, Bapak buatkan grupnya. Mungkin kita setiap minggu bahas satu materi mungkin. Dan siapa tahu cukup banyak peminatnya, dan untuk tahun depan persiapannya tidak mepet seperti ini. Dan kita kan tahun ini lombanya itu tanggal 26, dan kita persiapannya sekarang tanggal 14, ya sekitar 2 mingguan lah. Dan itu bisa dikatakan persiapan yang sangat singkat, dan agak susah memang kalau persiapannya sangat singkat seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, menulis argumen matematis. Dan ini digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang bertipe uraian. Nah, kita harus melatih kemampuan menulis pembuktian yang jelas dan logis. Nah, kita menulis solusi itu harapannya adalah orang lain melihat jawaban kita itu bisa paham langkah-langkahnya seperti apa. Bukan hanya kita sendiri sebagai penulis yang paham, tapi orang lain melihat jawaban kita itu kira-kira paham nggak? Nah, itu yang kita pikirkan ketika menulis jawaban nanti. Kalau tulisan kita eh, seperti ini, misalkan kita sebagai penulis ya paham aja kan, kan ini tulisan kita gitu. Tapi ketika orang lain melihat jawaban kita, kira-kira paham nggak? Nah, itu yang perlu dipikirkan nanti lah ketika menuliskan jawaban terutama yang esai gitu. Nah, ini salah satu screenshotan grup kami ONMIPA dulu. Nah, dimulai dari yang paling kiri dulu. Di sini ada grup namanya Number File. Di sini kami ber-12. Nah, dulu itu zamannya masih pakai LAN ya. Sampai tahun 2020, 2021 itu masih ramai pakai LAN. Sekarang sudah jarang lagi, pindah ke WhatsApp semua sekarang. Nah, ini grup siapa yang membuat? Yaitu kami-kami mahasiswa sendiri yang membuat, bukan dosen. Walaupun ada dosen yang masuk buat sendiri sininya. Tapi yang menginisiasi grupnya adalah kami sebagai mahasiswa juga. Gitu. Kemudian yang tengah ini adalah ini grup ONMIPA se-Indonesia. Jadi kami punya relasi grup ONMIPA dari mahasiswa di kampus di luar Kalimantan. Gitu. Dan ini tergabung di grup lain yang ini. Makanya jumlahnya adalah 112, cukup banyak.
Dan bisa kita lihat di tampilan yang ketiga ini, OnMIPA Squad, eh, anggotanya ada 62, ini tingkatan ULM, se-ULM. Tidak hanya FKIP, tidak hanya FKIP saja, tapi FKIP sama FMIPA kami gabung. Gitu. Dan cukup banyak dulu itu peminatnya, 62 orang untuk se-ULM. Jadi, walaupun kita punya teman di FMIPA, jangan anggap sebagai lawan ya ketika kita belajar lah. Anggap sebagai teman, kita bisa belajar sama-sama dengan MIPA, tapi ketika pengerjaan ujiannya ya sendiri-sendiri gitu. Kita boleh belajar sama-sama dengan di mahasiswa MIPA, mahasiswa di kampus lain misalkan itu boleh. Kita mengambil ilmunya gitu. Dan ini yang mungkin akan Bapak bangun setelah OnMIPA ini, mungkin setelah Lebaran mungkin bisa kita aktifkan lagi lah grupnya gitu. Siapa yang mau nanti kita setiap minggu kita bahas satu materi atau satu soal gitu supaya aktif. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini grup zaman kami dulu sekitar tahun 2020, 2019, 2020-an lah gitu. Nah, ini adalah salah satu cara belajar kami dulu. Kemudian eh, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kesalahan umum yang harus kita hindari ketika mengerjakan soal-soal ONMIPA gitu. Nah, kesalahan-kesalahan ini terlihat mungkin sepele, tapi dampaknya cukup besar dan sering membuat proses belajar kita agak kurang berkembang lah gitu. Yang pertama yaitu kita terlalu sering menghafal solusi. Mungkin kalian sudah dapat file pembahasan soal-soal ONMIPA di tahun sebelumnya. Ada soal pembahasan di internet, mungkin di Google Drive yang Bapak kirim itu sudah ada pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau menghafal itu tidak ada salahnya sebenarnya. Tapi kalau patokan kita hanya menghafal solusi dari tahun sebelumnya buat bekal kita untuk tahun depan, nah itu adalah suatu kesalahan. Nah, banyak mahasiswa mengumpulkan soal-soal on MIPA tahun-tahun sebelumnya, kemudian menghafal penyelesaiannya. Mungkin bagi kita terasa aman karena memberi ilusi bahwa kita, oh sudah tahu caranya nih. Kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Namun dalam OLIM, pendekatan belajar yang seperti ini itu bisa dikatakan sangat rapuh lah. Soal OLIM itu hampir tidak pernah muncul dengan bentuk yang sama persis. Begitu konteksnya diubah sedikit, hafalan yang sudah kita hafalkan sebelumnya itu bisa bubar semuanya. Yang harusnya dihafal itu bukan yang seharusnya dihafal itu bukan langkah-langkah penyelesaiannya, tapi ide utama dari soal itu seperti apa. Jadi bukan langkah-langkahnya dihafal, tapi idenya yang dihafalkan. Kalau tipe soalnya seperti ini, berarti alur pengerjaannya seperti ini, bukan langkah-langkah pengerjaannya, tapi ide dari soal itu yang harus kita hafalkan gitu. Nah, kemudian kesalahan kedua adalah belajar yang mendadak. Nah, ini mungkin sedang kita alami sekarang lah. Mengenai lombanya tanggal 26, tanggal 14 ini kita baru persiapan, bahkan belum ada pembinaan per bidang gitu ya. Dan ya ini sebenarnya kesalahan dari tahun ke tahun sih. Karena memang tidak ada program khusus untuk ONMIPA ini. Ketika ONMIPA sudah pendaftaran, baru belajar. Nah, gitu. Dan itu adalah salah satu kesalahan kita. Makanya kalau di zaman Bapak dulu itu kami tidak menunggu pendaftarannya kapan dibuka. Tapi memang membuat grup sendiri, kita belajar sama-sama di grup itu ya satu minggu satu soal lah gitu. Kita lempar soal, siapa aja yang mau jawab silakan dikirim, dibahas sama-sama di grup itu. Gitu. Nah, eh, soal Olimpiade itu bukan ujian semester yang bisa dipersiapkan dalam satu atau dua minggu. Mungkin ketika kalian ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester, kalian belajarnya itu satu atau dua minggu sebelum ujian, ya masih bisa lah menjawab. Tapi kalau Olim ini sebenarnya tidak bisa, karena bidangnya pun cukup banyak. Ada 5 bidang di ONMIPA ini gitu. Nah, kemampuan matematis kita, kemampuan berpikir kita itu dibangun secara perlahan melalui latihan yang konsisten.
Itu tuh bisa 1 minggu sekali, misalkan atau 2 minggu sekali. Dan kebanyakan mahasiswa kita itu sering serius belajarnya itu menjelang seleksi. Serius belajarnya itu sekitar ya 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian baru serius belajarnya. Lalu kecewa karena hasilnya tidak sesuai harapan. Ya, padahal persiapan kita tidak terlalu matang gitu. Nah, kemudian kesalahan ketiga yaitu takut salah. Nah, ketakutan ini menghalangi eksplorasi. Setiap kesalahan adalah pembelajaran berharga. Nah, salah satu apa ya mindset yang perlu diperbaiki juga tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa kita jangan kalah sebelum berperang. Jangan kalah sebelum berperang. Artinya apa? Artinya kita harus mencoba dulu, jangan takut tidak menang, jangan takut kalah, dan jangan takut salah. Intinya kita coba terlebih dahulu. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah terlalu mengandalkan AI tanpa berpikir. Mungkin ini baru eh, sekarang-sekarang aja ya, mungkin 3 atau 4 tahun belakangan. Kalau zaman kami dulu itu, zaman Papa dulu, tidak tidak mengenal AI. Jadi ketika kita ingin mengerjakan soal, kita cari soal yang mirip di Google atau kita mencari soal yang mirip di buku, baru kita mengerjakan soal yang ingin kita kerjakan tersebut gitu. Nah, kalau sekarang ada soal tahun sebelumnya nih, kalian sudah dapat soalnya. Ya kirim aja ke ChatGPT atau Gemini, pasti kalian sudah dapat penyelesaiannya seperti apa gitu. Dapat soal tahun sebelumnya, kita kirim ke AI, ya sudah, kita dapat jawabannya. Dan itu kan kita tidak perlu mikir lagi kan. Ada soal, ada jawaban, baru kita belajar dari jawaban itu. Nah, itu bisa dikatakan salah satu kesalahan kita juga. Kenapa? Karena inti dari belajar matematika itu adalah proses berpikirnya. Gitu. Mungkin di perkuliahan kalian ada tugas dari dosen, mungkin kerjakan soal ini. Nanti dikumpulkan di e-learning gitu ya. Kalian kirimkan soalnya ke ChatGPT, kalian salin jawabannya, kalian kumpulkan di Simari, sudah nilainya dapat, tapi apakah kemampuannya dapat kah? Tidak. Kalian cuma dapat nilai, tapi kemampuannya tidak dapat kalau kalian terlalu mengandalkan AI. Jadi, salah satu cara belajar Bapak dulu ketika mengerjakan soal-soal on MIPA itu adalah mencari soal yang mirip di Google dan juga mencari soal yang mirip di buku. Baru kita bisa menerapkan soal yang mirip tersebut untuk mengerjakan soal-soal yang ingin kita kerjakan. Dan dulu satu soal itu bisa sekitar ya 1 jam atau 2 jam baru bisa dapat jawaban akhirnya gitu. Dan itu menjadi kepuasan tersendiri kalau kita bisa mengerjakan soal itu tanpa bantuan dari AI gitu ya. Walaupun ya bisa kita pakai AI, kita kirim lah, ting langsung dapat jawabannya gitu kan. Kita belajar dari solusi tersebut. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita terlalu sering menghafal solusi, ketika soalnya diubah sedikit aja, konteksnya diubah sedikit aja, pasti kita akan mengalami kesusahan gitu. Nah, itu adalah kesalahan umum yang harus kita hindari lah dalam belajar Olimpiade. Nah, di sini eh, ada beberapa strategi dalam mengerjakan soal di lomba. Mungkin Bapak tidak terlalu detail lah untuk yang hal ini. Yang pertama adalah kita harus membaca soal itu dengan teliti dan perlahan. Kita tidak usah terburu-buru, langsung ingin menulis dan menghitung. Kita harus baca tiap kata, tiap kondisi, kemudian simbol-simbolnya seperti apa. Mungkin beda simbol, beda prosesnya, nanti beda proses pengerjaannya. Dan di soal Olimpiade itu satu kata bisa mengubah makna keseluruhan soal. Tuh. Banyak kesalahan fatal justru terjadi karena salah memahami syarat soal, bukan karena tidak tahu caranya. Dan lang selanjutnya, strategi selanjutnya yaitu kita coba kasus yang sederhana. Misalkan soalnya itu kita mencari, ini sudah belajar matriks kan, yang kata 25 ini, misalkan
kita mencari determinan dari ada suatu matriks 2 kali 2 pangkat 2025 misalkan. Kita mencari determinannya. Tidak mungkin kita hitung semua kan? Iya, kepanjangan nanti kita pangkat. Ada matriks A, kemudian kita kalikan lagi, kita cari determinannya. Dan itu sangat panjang. Dan langkah yang bisa kita kerjakan adalah kita mencoba kasus yang sederhana. Kita coba eh, A kali A dulu misalkan hasilnya seperti apa. Kemudian kita kalikan A lagi. Kemudian coba kita kalikan A lagi misalkan. Nah, dari kasus yang sederhana itu nanti bisa muncul polanya. Oh, ternyata kalau genap itu determinannya nol loh. Maka A pangkat 2026 itu determinannya nol. Nah, seperti itu. Salah satu yang bisa kita kerjakan. Dan nanti ada hubungannya juga sama mencari pola dan struktur ini gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa membuat sketsa visual. Dan jangan menganggap bahwa sketsa visual ini untuk materi geometri aja ya. Karena di OnMIPA tidak ada geometri sama sekali. Di OnMIPA tidak ada geometri ya. Maksudnya sketsa visual ini apa ya? Nanti Bapak contohkan deh satu soal gitu. Nah, kemudian ini manajemen waktu ketika lomba. Hal pertama yang perlu kalian pahami adalah tidak ada peserta yang diwajibkan atau bahkan diharapkan untuk bisa menyelesaikan semua soal. Tidak ada peserta yang diwajibkan untuk menyelesaikan semua soal. Artinya apa? Ya kita mengerjakan soal yang kita bisa aja gitu. Dan ini harus kita sadari dari awal ki- agar kita ketika mengerjakan soal itu tidak tertekan lah. Dan soal on MIPA itu memang dirancang lebih menantang, bahkan bagi peserta yang sudah pro sekalipun ini juga menantang soal-soal on MIPA itu. Jadi strategi yang bisa kita gunakan adalah kita bisa mengerjakan soal yang paling dipahami terlebih dahulu gitu. Nah, eh langkah pertamanya seperti ini. Ketika kalian mendapatkan soal, kalian baca semua soal terlebih dahulu. Dari soal satu sampai terakhir kalian baca terlebih dahulu. Kira-kira yang masih bisa dikerjakan tuh yang mana sih? Biasanya untuk yang mahasiswa baru atau angkatan 2025 itu kan masih belum mendapatkan materi ini sama sekali. Yang bisa dikerjakan untuk angkatan 25 itu biasanya kombinatorika. Karena materi ini sudah diajarkan di sekolah tentang permutasi kombinasi itu rasanya sudah ada di sekolah walaupun tidak mendalam lah itu. Nah, itu yang bisa dikerjakan untuk yang angkatan 25. Dan untuk yang angkatan 24 untuk yang semester 4 ini kan sudah mendapatkan mata kuliah matematika diskrit, analisis real sama aljabar linear. Nah, jadi tiga bidang itu yang bisa dikerjakan oleh angkatan 2024. Nah, bagi yang angkatan 2023 ya semuanya harus bisa dikerjakan lah karena sudah dapat semua materinya kan. Mulai dari struktur aljabar, fungsi kompleks, analisis real, aljabar linear, kombinatorika di angkatan 2023 sudah dapat semua mata kuliahnya. Nilainya kalian sudah mungkin bagus juga nilainya dan harapannya bisa dikerjakan semua lah gitu. Nah, kemudian yang kedua, jangan terpaku di satu soal. Nah, kalau kita sudah buntu di satu soal, tidak tahu arahnya mau kemana lagi, langsung kita ganti ke soal yang lain lah, gitu. Dan kembali lagi ke awal, tipe soalnya tadi adalah untuk yang pertama itu adalah isian singkat dua soal, dan kalau salah tidak ada nilainya. Dan untuk yang uraian, itu harapannya paling tidak ada isinya lah. Entah itu diketahui kah, atau rumusnya kah, atau yang lain sebagainya. Asalkan ada isinya lah untuk yang uraian ini. Paling tidak kita bisa mendapatkan nilai dari tulisan kita yang ada di uraian itu. Jangan sampai kosong sama sekali lah. Nah, kemudian jawaban parsial tetap bernilai itu tadi intinya jangan sampai ada yang kosong.
Walaupun kalian tidak tahu jawabannya seperti apa, paling tidak isi aja lah. Itu kan tidak ada pengurangan nilai untuk yang on MIPA ini. Nah, gitu. Nah, ini mungkin beberapa motivasi lah untuk kita dalam on MIPA ini. Em, sebentar. Nah, on MIPA itu bisa kita lihat di sini bukan hanya sekedar soal pintar atau tidak, bukan hanya untuk mahasiswa yang IP-nya 3,9 sekian, bukan hanya untuk yang pintar lah seperti itu. Tapi intinya adalah on-MIPA itu untuk siapa yang mau belajar atau tidak. Walaupun IP kita rendah, tidak setinggi teman kita yang lain, intinya asal kita mau belajar, itu pasti kita bisa kok ikut on-MIPA ini. Dan beda dengan lomba-lomba lainnya, mungkin kalian yang merasa public speakingnya kurang bagus, misalkan tidak bisa bicara di depan orang, misalkan kan. Dan kalian di on-MIPA ini aman kok, tidak disuruh bicara sama sekali. Intinya di Olimpiade ini kalian hanya mengerjakan soal di kertas, menjawab soal di kertas itu saja. Tidak ada presentasi sama sekali. Entah itu sampai tingkat univ, tingkat wilayah, tingkat nasional itu tidak ada presentasi sama sekali. Kalau tidak salah di nasional ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tidak bisa berbicara di depan orang, jangan minder karena ya ini memang tempat kalian yang tidak bisa berbicara di depan umum. Di sinilah tempatnya di Onmipa ini. Karena di sini kalian hanya menjawab soal saja, tidak ada presentasi sama sekali. Jadi apa yang ada di otak kalian, kalian tuangkan di kertas, kalian curahkan semuanya di kertas, seperti apa hasil pemikiran kalian, itulah yang akan menjadi bekal kalian nanti ke depannya. Dan proses belajar jauh lebih penting daripada hasil akhir. Setiap usaha yang kalian lakukan membentuk Anda menjadi matematikawan yang lebih baik. Kemudian ini slide terakhir kalau tidak salah. Nah, jadi on-MIPA itu adalah proses belajar yang mendalam dan ini salah satu tempat kita untuk berlatih berarti apa ya? Berarti untuk berpikir lebih matematis gitu. Mungkin salah satu lomba yang mengakomodir kita untuk berpikir lebih matematis adalah di Onmipa ini. Kita tidak perlu presentasi, kita tidak perlu public speaking yang gimana-gimana, asalkan asalkan kemampuan berpikir kita sudah bagus, kemampuan matematika kita sudah bagus, insya Allah itu sebagai modal yang bagus untuk kita mengerjakan Onmipa ini. Kemudian yang kedua yaitu kita tidak usah takut mencoba. Setiap langkah adalah pembelajaran, tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang terakhir adalah kita harus terus terus berlatih dan berkembang. Konsistensi dan dedikasi akan membawa kita untuk menuju kesuksesan. Dan setelah ini, harapannya setelah UNMIPA tahun 2026 ini selesai, em, Bapak ingin membuat grup lah, buat komunitas. Mungkin nanti siapa yang ingin ikut bisa bergabung lah untuk mempersiapkan ONMIPA kita di tahun depan. Mungkin kita bisa latihan seminggu sekali, Zoom seperti ini atau latihan di grup aja gitu. Supaya persiapan di tahun depan itu tidak seperti tahun ini lagi karena tahun ini Bapak rasa 2 tahun inilah tahun 2025 sama tahun 2026 persiapan on MIPA kita bisa dikatakan agak kurang lah karena baru persiap karena kita baru mempersiapkan on MIPA-nya setelah ada pengumuman kapan on MIPA-nya itu dimulai gitu. Padahal kan kita bisa mempersiapkan mulai tahun ini untuk MIPA yang tahun depan. Dan yang sudah ikut ONMIPA tahun ini harapannya bisa lanjut lagi ikut di ONMIPA di tahun depannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang sesi sharing beberapa hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, silakan dari teman-teman semua.
Mungkin setelah ini ada dulu kah yang mau didiskusikan silakan. Kalau tidak ada kita coba eh, bahas satu soal aja lah. Kita coba penerapannya gitu. Sebentar. Dan setelah ini kemungkinan pas kuliah offline nanti ada pembinaan per bidang ya. Ada pembinaan per bidang dari dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing gitu. Eh, Sebentar, Bapak mau share screen. Ini. Nah, ini Bapak contohkan satu soal aja lah tentang eh, ini soal di tahun 2024. Intinya langkah pertama tadi adalah kita membaca soalnya dengan detail terlebih dahulu. Diketahui pada sebuah pesta pernikahan terdapat 6 orang, termasuk pengantin, hendak berfoto. Banyak cara menata pose foto dalam satu baris dari keenam orang tersebut sehingga pengantin berdiri tidak saling berdekatan adalah. Nah, kita sudah membaca soalnya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah banyak cara menata. Oke, banyak cara menata. Nah, kalau banyak cara menata dan di sini ada 6 orang, 6 orangnya beda-beda semua, maka di sini kita pakai permutasi atau kombinasi kira-kira. Banyak cara menata, 6 orang, dan 6 orangnya kan pasti beda kan? Pasti beda semua. Nah, di sini tuh kita pakai konsep kombinasi atau permutasi. Itu yang sederhana dulu. Nah, kira-kira seperti apa? Permutasi kah atau kombinasi kah? Ayo, gimana? Kira-kira pakai yang permutasi atau kombinasi kira-kira? Terima kasih, Pak. Ya, mutasi ya, karena 6 orangnya beda-beda semua gitu. Nah, itu berarti kita menggunakan konsep permutasi. Nah, kita sudah tahu pakai konsep permutasi. Bedanya permutasi sama kombinasi adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Oke. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi AB sama BA itu sama. Kebalik. AB sama BA itu beda. Kalau kombinasi itu sama. Nah, itu. Nah, ini konsep yang kita pakai. Nah, kemudian tadi di strategi dalam mengerjakan soalnya, Bapak menuliskan ada sketsa lah. Nah, di sini kita sketsakan. Ada 6 orang, berarti kan kita menganggapnya sebagai ada 6 tempat misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini maksud dari sketsa lah. Kita visualisasikan soal itu seperti apa kira-kira. Mau dari soal itu seperti apa. Kita visualisasikan. Oke, 6 orang termasuk pengantin. Pengantin kan berarti kan satu pasang, ada 2 orang. Pengantin ada satu pasang. Ada A sama B misalkan. Berarti ada 4 orang sisanya. Kita misalkan PQRS. AB ini pengantin. PQRS ini sebagai ya, tamu undangan lah.
Gitu. Nah, di sini kita mencari banyak cara menata pose foto dalam satu baris. Nah, dalam satu baris ini adalah kata kunci yang sangat penting juga ya, karena kalau dalam bentuk lingkaran, misalkan posisi duduk di meja bundar gitu ya, itu cara pengerjaannya beda. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, yang seperti ini, itu beda pengerjaannya dengan yang satu baris seperti ini. Gitu. Makanya, kata kunci satu baris itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam pengerjaan soal ini. Oke, kita kembali lagi, kita hapus dulu. Oke. Kita ingin mencari banyak cara menata pose foto dalam satu baris dari keenam orang tersebut sehingga pengantin berdiri tidak saling berdekatan. Oke, ini adalah salah satu kata kunci atau kalimat kunci yang penting juga dalam soal ini. Nah, pengantin berdiri tidak saling berdekatan. Dan salah satu konsep yang bisa kita gunakan di soal tipe yang seperti ini adalah kita bisa pakai eh, konsep komplement di sini. Oke. Banyak cara em, pose foto pengantin berdiri tidak saling berdekatan itu kan sama dengan eh, total banyak cara dikurangi dengan banyak cara. Nah, sama aja kan sebenarnya. Tapi kita pakai konsep komplement. Nah, sederhananya seperti apa konsep komplement itu? Misalkan kita sebagai seorang guru ingin mengabsen siswa. Kita sudah punya daftar hadir nih. Totalnya ada 40 siswa misalkan. Kita ingin tahu siapa yang tidak hadir, misalkan. Ini contoh aja. Kita ingin tahu siapa yang tidak hadir. Oke. Biasanya yang sering dikerjakan, yang sering dilakukan oleh guru adalah mengabsen semuanya yang ada di satu kelas itu. Oke. Biasanya yang sering dikerjakan atau yang sering dilakukan oleh guru adalah mengabsen eh, semua orang yang ada di kelas itu. Berarti kan yang hadir yang diabsen kan? Nah, salah satu hal yang bisa kita apa ya, yang bisa kita lakukan adalah Em, atau seperti ini, misalkan kita seorang guru, kita ingin tahu berapa orang total siswa yang ada di kelas itu misalkan. Misalkan ada yang tidak hadir sekian, ada yang hadir sekian. Kita ingin tahu yang tidak, berapa orang yang hadir di tempat itu, berapa orang yang hadir di kelas itu. Kalau kita mengabsen satu-satu, berarti itu kan kita memanggil semuanya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari siapa yang tidak hadir. Oke, kira-kira bisa dipahami lah konsep komplement ini lah. Misalnya satu kelas ada 40 orang, kemudian ternyata yang tidak hadir itu 4, yang hadir di kelas itu 36. Dan guru ini ingin melihat siapa saja yang hadir di kelas itu. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menanyakan kepada siswa yang lain siapa yang tidak hadir. Nah, siapa yang tidak hadir itu kan yang sebagai komplemennya, yang hadir itu yang sebagai lawannya gitulah. Nah, kira-kira seperti itulah konsepnya. Nah, jadi banyak cara menata pose foto dalam satu baris sehingga pengantin berdiri tidak saling berdekatan itu kita dengan menghitung eh, total banyak caranya kemudian dikurangi dengan banyak cara pengantin berdekatan. Oke. Total banyak cara untuk menghitung eh, orang berdiri di satu baris, banyak susunan orang berdiri di satu baris, itu sama dengan n faktorial. Karena di sini ada 6 orang, maka langsung aja 6 faktorial, gitu.
Nah, kemudian kita kurangi dengan banyak cara menyusun agar pengantin itu berdekatan. Nah, ini pengantinnya di sini, AB. Supaya kita bisa menghitung banyak cara pengantin ini berdekatan, maka AB ini kita anggap sebagai satu orang, ya kan? P, Q, AB, R, S. Nah, kita anggap sebagai lima orang nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, banyak susunan caranya berarti ada 5 faktorial. Tapi, apakah cuma 5 faktorial kah? Tidak, karena AB kan beda sama BA. Kalau Bapak tulis BA di sini, maka ada dua kemungkinan. Bisa AB, bisa BA. Maka du, hasilnya adalah 2 kali 5 faktorial. Itu. 6 faktorial ini 720. Iyalah, 6 kali 5 kali 30 kali 4 20 kali 3. Oke, 720. 5 faktorial, 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 terus kali 2. 720 kurang 249 480. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang soal ini gitu. Idenya kita pakai komplement, kemudian kita pakai konsep permutasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya soal yang seperti ini eh, sering keluar sih, banyak susunan seperti ini, banyak susunan dengan syarat seperti ini gitu. Biasanya sering keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup dari Bapak. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Karena ini sharing-sharing aja, tidak ada materi khusus. Sekedar sharing aja kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau di sharing-sharingkan, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan kah, silakan. Bapak-bapak, Ya, silakan Rafli. eh, boleh diulang nggak Pak tadi penjelasannya itu masih belum paham ulun. Yang mana, yang mana? Yang soal tadi kah? Iya, di yang 2 kali 5 faktorial itu dapat di mana Pak? Oh ya, sebentar, sebentar lah. Apa share screen lagi? Oke. Kenapa bisa 2 kali 5 faktorial? Tuh. Nah, kenapa bisa 5 faktorial tadi sudah paham lah. Kenapa bisa limanya gitu. Kenapa bisa limanya? Belum, belum Pak. Oke. Kan ada 6 orang nih. P, Nih, Q, AB ini pengantin. Ini pengantin. Sama R sama S. Ada 6 orang nih. Ya kan? Kita pakai konsep komplement. Yaitu kita mencari total banyak cara menyusun 6 orang tersebut. Tidak ada aturan lah. Intinya kita susun aja 6 orang itu. Tanpa ada aturan sama sekali. Kita kurangi dengan banyak cara pengantin berdekatan. Dan di situ nanti kan kita dapat banyak cara pengantin tidak berdekatan kan? Kan berdekatan plus tidak berdekatan kan sama dengan totalnya. Oke. Sampai sini paham dulu lah. Berdekatan plus tidak berdekatan itu sama dengan totalnya. ini paham Pak. Oke. Kan berarti kita mencari yang berdekatan sekarang. Nah, karena syaratnya AB ini harus berdekatan, maka kita anggap AB ini sebagai satu orang. Oke. Kita anggap AB sebagai satu orang. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Ada 5 orang nih. Maka jadi di sini
banyak menyusun ini semua ada 5 faktorial. Betul. Nah, tapi kan ini kan posisinya masih AB kan? Karena kita pakai permutasi, AB ini kan pasti beda sama BA. Nah, misalkan ini susunan susunan pertama PQAB RS, susunan kedua PQBARS, ya kan? Sama-sama berdekatan, tapi salah satunya ini misalkan ini prianya, ini wanitanya, ini berarti ini wanita, ini prianya gitu. Nah, gitu. Ini kalau dikombinasikan lagi jadi seperti ini. Misalkan AB, P, PQRS misalkan. Ini kalau dikombinasikan jadi BA, eh, PQRS. Intinya posisinya BA, BA terus, AB, AB terus gitu. Makanya karena ada dua ini, ada dua opsi, maka di sini kita kalikan 2 dikali 5 faktorial. Nah, gitu. Intinya karena permutasi tadi memperhatikan urutan, AB pasti beda sama BA. Gitu. Nah, kita kasih opsi lain lah. AB kan jadi satu tadi. AB, P, Q, R, S. Bisa P, AB, Q, R, S. Bisa P, Q, AB, R, S. Oke. Bisa P, Q, R, AB, R, S. Nah, gini. P, Q, R, S, AB misalkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, AB, AB semua. Tapi kan kita bisa membaliknya kalau AB kan beda sama BA. Makanya kita kalikan sama 2 di situ. Nah, disinilah muncul duanya. Gitu. Nah, gimana Raffi? Raffi sudah bisa nangkap kah? Kira itu yang BAAB itu pada diperhatikan urutannya. Diperhatikan. Karena kan dia kan orang kan. Orang pasti kan posisinya lakiannya di kanan biniannya atau lakiannya di kiri biniannya kan beda posisi sudah. Gitu. Nah, di situ pentingnya kita memahami bahwa cara menata orang itu pasti pakai permutasi. Cara menata orang pasti pakai permutasi gitu. Kecuali apa ya? Cara memilih barang misalkan. Cara memilih barang itu kemungkinan besar pakai kombinasi. Kan misalkan ada 2 pensil nih. Kan ada 2 pensil sama-sama dianggap pensil. Kalau sama-sama dianggap pensil, urutannya kan tidak berpengaruh kan. Misalkan ini sama-sama pensil, satunya di kanan, satunya di kiri, ya sama aja kan. Gitu. Tapi nanti itu tergantung konteks lagi. Nanti kan karena ada materi permutasi yang diperumum, kombinasi yang diperumum, permutasi yang dibangkitkan, kombinasi yang dibangkitkan itu banyak tipe soalnya. Jadi tergantung konteks soalnya lagi nanti. Tapi kalau kasus ini pakai permutasi gitu. Nah, satu lagi mungkin yang sering keluar tipe soalnya, kalau soalnya Bapak ganti jadi sehingga eh, 3 orang berdiri tidak saling berdekatan. Misalkan ada orang gini, misalkan ada 6 orang,
A, B, C, D, E, F. Nah, kita menyusun agar 6 orang ini, agar A, B, C itu tidak saling berdekatan. Agar A, B, C tidak saling berdekatan. Artinya tidak boleh ada misalkan A, B, C, D, E, F. Tidak boleh seperti ini. Harus ada salah satu yang terpisah. Contohnya A, B, D, C, E, F. Nah, seperti ini boleh. Nah, gitu. Dan menghitungnya pun sama. Karena A, B, C tidak saling berdekatan, maka kita anggap A, B, C ini sebagai satu orang, kemudian D, E, F. Berarti kita hitung 4 orang. Oke. Dan A, B, C-nya ini, kan kita bisa susun lagi. A, B, C, A, C, B, C, A, B, apa lagi? Intinya banyak cara menyusun dalam ABC itu ada 3 faktorial. Nah, berarti 4 faktor. Banyak susunannya agar gimana ya? Agar ABC berdekatan adalah 3 faktorial kali 4 faktorial. Gitu. ABC ini adalah susunan 3 faktorial ini adalah banyak susunan dalam ABC-nya ini. Dalam ABC-nya itu 4 faktorial ini adalah secara umumnya. Tuh, ABC dianggap satu orang, tambah DEF 3 orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, gitu. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman semua. Ada yang ditanyakan lagi lah, Rafli atau dari yang lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupin saja pertemuan kita hari ini. Gimana? Adakah dari yang lain? Ini apa ini di chat ini? Oke. Nah, kalau tidak ada, mungkin soal-soal tahun 2025 ya. Silakan kalian coba dulu. Nanti mungkin hari Senin atau hari Selasa kita coba bahas di Zoom aja gini lah, supaya bisa direkam nanti. eh kita bahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Nanti ketika sudah offline, kalian ada pembinaan dari dosen di bidang masing-masing gitulah. Gitu. Oh ya, sebelum masuk ke akhir, rasanya ada satu lagi lah, sebentar. Bapak ingin share screen satu PPT lagi, tidak banyak kok. Dan ini adalah materi sharing dari kakak tingkat kalian dulu di mungkin yang tahun kemarin ikut rasanya sudah tahu lah ini siapa yaitu eh, angkatan 2019 Ahmad Syukur Ramadan, alumni Pendidikan Matematika angkatan 2019. Ini adalah materi PPT sharing di tahun kemarin. Eh, Kalau tahun kemarin yang ngisi beliau ini, kalau tahun ini Bapak sendiri yang mengisi lah supaya tidak ribet lah urusannya gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mengikuti suatu lomba, kita harapannya ada seseorang yang menjadi inspirasi lah. Nah, kalau Rama ini ada cukup banyak inspirasinya dari kakak tingkatnya. Mulai dari kakak tingkat di FMIPA, kemudian ada kakak tingkat dari FKIP, FK. Ini ada nama Bapak juga di sini karena kami dulu di sini tim yang selik ikut ONMIPA gitu. Dan harapannya nanti bukan hanya di ONMIPA aja lah, tapi kalau bisa kalian yang baru-baru ini
yang em, apa ya, kemampuan matematikanya itu cukup bagus, nanti bisa ikut di tim soal untuk yang GM supaya hasil soal yang dihasilkan nanti cukup bagus juga gitu. Dan kami di sini cukup banyak yang menjadi tim soal juga. Nah, malah promosi tim soal kan. Jadi tidak apa-apa lah. Jadi intinya kalau kalian ingin mengikuti suatu lomba, harapannya ada seseorang yang kalian jadikan inspirasi lah. Oh, aku hendak ikut lomba, inspirasinya dari siapa lah? Hendak jadi siapa lah gitu. Nah, silakan kalian cari nanti. Nah, ini adalah rute dari Onmipa. Mungkin nanti kita langsung ke universitas inilah. Seleksi tingkat univ. Dari tingkat univ nanti biasanya diambil ranking 6 terbaik, kemudian seleksi tingkat wilayah, kemudian dari wilayah nanti kalau tidak salah diambil dua atau tiga terbaik di wilayah baru langsung ke nasional gitu. Dan terakhir rasanya yang bisa masuk ke nasional ini ya Ramadan ini, Ahmad Syukur Ramadan ini. Dia ini masuk ke nasional itu tahun 2022 kalau tidak salah. Itu. Dan prestasi terbaik kita di ULM rasanya itu diraih oleh Kak ini Filza Buana Putra angkatan 2015, kalau tidak salah itu honorable mention on MIPA matematikanya. Oke, ini adalah bidang-bidang on MIPA-nya ada 5 bidang: analisis real, algebra linear, struktur aljabar, kombinatorika, analisis kompleks. Oke, dan angkatan 25 kan belum dapat mata kuliah ini sama sekali kan, dan angkatan 24 sudah dapat Unreal, algebra linear, sama kombinatorika. Kombinatorika ini matematika diskrit plus teori graf. Oke. Matematika diskritnya kan kalian sudah dapat kan ya, angkatan 24. Dan angkatan 23 kan sudah dapat semua nih. Jadi harapannya yang bisa lolos nanti angkatan 23 karena sudah dapat semua materi ini. Dan ini kesempatan kalian ikut Unmipa itu 3 kali sebenarnya. Di semester 2, di semester 4, di semester 6. Kalau kalian lulus di 7 semester. Kalau kalian lulus di 8 semester, bagi yang beasiswa, di semester 8 kalian bisa ikut lagi. Jadi total 3 kali dan 4 kali bagi yang lulus di semester 8. Tuh. Bagi angkatan 23 ini mungkin kesempatan terakhir. Bagi angkatan 24 mungkin ini tahun depan lah masih ada kesempatan lagi gitu. Nah, ini beberapa mata kuliah yang bisa kalian dapatkan untuk untuk mempersiapkan ONMIPA itu. Dan ini PPT-nya sudah ada di file di Google Drive juga kemarin bisa diakses juga di situ. Dan yang ingin Bapak tampilkan di sini adalah ini kumpulan file materi. Nah, ini sebenarnya ada students preparation activities for ONMIPA checklist instrument. Nah, ada cukup banyak checklist materi yang perlu kita persiapkan untuk ikut ONMIPA ini sebenarnya. Bisa kita lihat di sini untuk bidang analisis kompleks cukup banyak materinya. Analisis real, analisis real sebenarnya untuk yang bab 2 itu sebagai dasarnya aja. Inti dari analisis real biasanya untuk soal-soal ONMIPA itu tentang barisan dan deret. Jadi intinya mulai dari bab 3 ke atas untuk analisis real biasanya. Dan ya ini rencana Bapak ke depan memang membuat pertemuan misalkan seminggu itu bahas satu atau dua materi atau satu atau dua soal gitu supaya ke semua materi ini bisa didapatkan dan bisa dipersiapkan dengan baik untuk tahun depan gitu. Nah, nah, mungkin itu saja sharing dari Bapak hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi kah?
Atau sudah cukup? Kalau kita cukupkan aja lah. Nah, mungkin kita cukupkan sharing kita hari ini. Mungkin setelah ini silakan dicoba-coba saja soal-soal tahun 2025 aja. Soal-soal tahun 2025 silakan dicoba saja. Nanti sebisanya aja lah, tidak usah sebaik mungkin, sebisanya aja. Kira-kira kalian bisanya seperti apa silakan dicoba. Nanti silakan kirimkan ke WA Bapak dan mungkin Senin atau Selasa kita bahas lah secara online saja gitu. Eh, kita bahas materi, kita bahas soalnya, dan kita bahas juga materinya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. eh Semoga tetap semangat sampai tanggal 26 kita lombanya nantinya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.